Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah? Kita bertemu kembali di acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, Ngobrol Sehat bersama dengan Agarilus. Dan saya Arya Prastawa sebagai host untuk hari ini. Kali ini kita akan membahas seputar masalah polio atau penyakit polio yang kali ini sedang terjadi lagi di Indonesia, khususnya di daerah Aceh. Dan kami informasikan untuk pemirsa dan juga pendengar ada di rumah bisa menyimak siaran kami yang ada di seluruh jajaran atau di seluruh radio komunitas dari Mutiara Perlian Group yang disiarkan di Sumatera, Kalimantan, Jogja, Jateng, DIY, Jawa Timur dan semuanya. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama dengan pakar kesehatan dari Agarilus, Apoteker Mita. Ya. Apa kabar Mbak Mita? Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah kabar baik. Baik ya Mbak Mita. Oke, Mbak Mita, kalau kita ini masih musimnya nggak menentu ya. Hujan 3 hari, kadang panas 1 hari, hujan lagi. Nah ini kan juga menimbulkan kerawanan terhadap kekebalan tubuh dan juga kesehatan kita. Dan kita menyimak ini di Indonesia, di khususnya daerah Aceh, daerah PD, ini lagi kasus polio ini merebak kembali. Nah ini gimana? Katanya dulu kalau orang sudah vaksin polio atau imunisasi tidak bisa tertular atau tidak bisa terindikasi lagi. Nah ini mohon dijelaskan secara detailnya seperti apa nih Mbak Mita? Iya, jadi kalau misalnya memang saat ini kan kita sedang dihebohkan dengan kejadian luar biasa ya, atau yang disebut dengan KLB seperti itu terkait dengan kasus polio ya. Jadi sebenarnya cuma satu, kenapa harus dibilang KLB? Mungkin pertanyaan seperti itu. Mungkin ya memang karena memang kejadiannya lama tidak ada di Indonesia. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sejak tahun 2018 sudah dinyatakan bebas dari polio. Artinya sudah tidak ada kasus lagi ya. Jadi sebenarnya 4 tahun terakhir ini kita sudah tidak ada kasus. Tapi kemudian di PD di Aceh itu ditemukan 1 kasus itu yang kemudian kita tetapkan sebagai kejadian luar biasa seperti itu ya. Jadi kemudian apakah memang tidak divaksin atau seperti apa? Nah itu memang kita harus melihat lagi. Tadi sebenarnya kalau misalnya bayi ya dikasih imunisasi lengkap itu sebenarnya punya kekebalan tubuh yang kemudian nanti kalau misalnya terpapar virus polio seperti itu tidak bisa terinfeksi, harusnya seperti itu. Nah jadi memang kalau kasus di PD kan memang ada kabar memang anak tersebut tidak divaksinasi sama sekali. Nah ini yang kemudian memang menjadi faktor resiko ya kemudian terjadinya kasus polio di Aceh. Berarti ini menurut kabarnya memang anak ini tidak diimunisasi. Berarti kalau lazimnya dulu kita waktu kecil 3-4 kali dosis ya. Jadi kalau imunisasi polio itu sebenarnya kan masuk di imunisasi dasar yang 9 bulan tuh Mas Arya. Jadi pada saat bayi 0 bulan ya, begitu lahir itu dikasih polio tetes ya, oral polio vaksin seperti itu atau OPV. Kemudian nanti umur 2 bulan juga seperti itu, 3 bulan, bahkan sampai umur 4 bulan. Bahkan yang 4 bulan ini selain dia oral polio vaksin, dia juga dikasih injeksi, jadi IPV gitu ya, untuk kemudian kayak penguatan seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya vaksinnya itu sudah komplit, harusnya dia sudah punya kekebalan tubuh, harusnya seperti itu. Nah itu itu. Baik, tapi kalau sekarang tuh khususnya di Indonesia harusnya masih berlaku ya untuk imunisasi polio ini. Iya, kalau misalnya di fasilitas kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit selalu tersedia. Jadi kalau misalnya 2 tahun ini kan kita kayak pandemi ya. Orang mungkin mau ke rumah sakit atau ke puskesmas takut. Nah, itu mungkin agak kemudian ada beberapa kemudian yang membuat orang tua aku nggak mau ke puskesmas lah, ini lagi pandemi. Padahal jadwalnya imunisasi misalnya. Harusnya ya. Terus kemudian ke rumah sakit nggak mau padahal jadwal imunisasi. Nah ini yang mungkin jadi kendala ya selama 2 tahun ini kita pandemi, mungkin di situ kendalanya. Tapi sebenarnya pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan imunisasi kejar ya. Artinya imunisasi kejar itu kalau yang dulu belum, ya silahkan kemudian diimunisasi saat ini seperti itu. Jadi kayak imunisasi kejar itu kayak imunisasi yang
harusnya pas jadwalnya dulu harusnya dapat tapi belum dapat, kemudian baru keinget oh iya anakku belum diimunisasi. Nah silahkan datang ke fasilitas kesehatan dan itu selalu ready ya seperti gratis itu. ya? Gratis sebenarnya gratis itu. Loh. Ya pemerintah sudah nggak kurang-kurang sebenarnya. Cuma kadang ada yang kemudian anggapan gini ya, toh nanti anakku juga nggak diimunisasi sehat-sehat aja gitu ya, sakit juga takdir. Kadang kan ada orang yang beranggapan seperti itu. Nah ini yang kemudian perlu diedukasi. Betul. Nah seperti bilang tadi kalau misalkan imunisasi salah satunya mungkin polio, itu ada secara timing waktu itu, oh ini telat nih karena faktor mungkin jarak atau mungkin ke rumah sakitnya jauh atau apa. Nah kira-kira maksimal umur berapa ya Mbak ya ini kira-kira bisa divaksinasi, misalkan dikejar, gitu dikejar ya? Nih misalnya yang kameramen ini kan udah dewasa nih semuanya, bisa nggak diimunisasi polio? Jadi kalau gitu? Misalnya memang kan lazim harusnya kan imunisasi dasar 9 bulan itu waktunya polio kan 0 sampai 4 bulan ya. Nah kemudian ada program juga kejar untuk vaksin polio itu sampai umur 5 tahun sebenarnya. Ya, maksimal sampai, ya? Sampai umur 5 tahun pada balita seperti itu. Nah kenapa disarankan memang balita ya mempunyai apa namanya vaksin polio yang lengkap, karena memang kasusnya terjadi kemungkinannya banyak di anak di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Balita gitu ya. Jadi seperti itu karena memang daya tahan tubuhnya kan dia masih belum bagus seperti itu. Berarti, tapi kalau misalnya memang mungkin dari orang tua kita cerita dulu kamu belum tak vaksin polio loh ya. Padahal anaknya udah gede, udah dewasa nih. Nah itu boleh saja bisa datang ke fasilitas kesehatan, mungkin bisa konsultasi ke para medis di sana, kemudian bisa diimunisasi. Jadi pada saat itu juga diimunisasi, nanti bisa jarak 2 bulan diimunisasi yang kedua, jarak 1 bulan lagi imunisasi lagi sampai lengkap 4 kali seperti itu. Oke, ya berarti penting sekali yang namanya imunisasi polio ya. Betul. Jadi mungkin pemirsa dan juga pendengar di rumah yang mungkin mempunyai anak belum divaksinasi polio ini kabar baik juga ya. Mungkin yang belum paham, belum tahu, bisa konsultasi dulu ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat untuk melakukan vaksinasi polio. Baik, dan yang baru bergabung dan juga ingin menyaksikan tayangan kita kembali untuk bisa menyimak di YouTube kita di Agarilus Series ataupun juga di Facebook Agarilus Series dan juga di Instagram Agarilus Official, serta yang suka TikTok nih ada di Agarilus Herbal. Baik, Mbak, ini kita kembali ke kasus ini lagi ya, polio. Nah, sebenarnya faktor apa ya selain mungkin makanan atau faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang terkena polio ini apa nih ya? Jadi polio ini melalui saluran pencernaan ya. Jadi dia masuk melalui makanan dan minuman yang kita makan. Atau mungkin perantaranya adalah tangan kita yang kurang bersih pada saat makan seperti itu. Kemudian bisa juga makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi virus polio ini ya masuk ke dalam saluran pencernaan. Gitu ya, dia kayak ngendon di situ. Nah kemudian dia setelah dari saluran pencernaan dia bermigrasi ya ke susunan saraf. Nah ini yang paling berbahaya kalau dia sudah migrasi ke susunan saraf ya. Jadi sudah ke saraf, kemudian ini yang menyebabkan kelumpuhan. Sampai bisa kelumpuhan ya? Kelumpuhan ya, jadi kelumpuhannya bisa permanen seperti itu. Ini yang kemudian sangat ditakutkan, makanya kejadian 1 aja di PD itu sudah dinyatakan kejadian kasus luar biasa ya. Karena memang akhirnya kalau sudah terkena itu, kalau lumpuhnya sudah permanen kan berarti mempengaruhi kualitas hidup ya, apalagi masih anak-anak ya kan. Bayangkan kalau misalnya generasi penerus banyak yang terserang polio, berarti bagaimana kemudian nantinya Indonesia bisa meneruskan ini ya apa namanya kedepannya seperti itu. Iya, dan kalau kita berbicara tentang jenis-jenis polio ini apa aja nih Mbak, bisa dijelaskan nih? Jadi kalau dalam bahasa medis mungkin ada paralisis sama non paralisis ya, tapi saya coba menjelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami masyarakat awam ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang, ketika dia sudah masuk saluran pencernaan, bermigrasi ke saraf seperti itu, kemudian dari saraf dia kemudian mengganggu sistem saraf, kemudian menyebabkan kelumpuhan. Berarti sebenarnya ada dua, ada yang kemudian dia hanya berada di saluran pencernaan saja, ya, jadi itu non paralisis, artinya tidak menyebabkan kelumpuhan karena tidak sampai ke sistem saraf seperti itu. Tetapi ada juga yang kemudian sampai ke sistem saraf, namanya paralisis ya. Ini yang ditakutkan, sangat-sangat ditakutkan. Dengan efek kelumpuhan tadi ya. Jadi sudah sampai ke sana ya. Bahkan kalau misalnya sistem sarafnya yang mengatur di otot-otot pernafasan, ini yang bisa menyebabkan henti nafas, gagal nafas, akhirnya meninggal.
Oke. Seperti itu. Jadi menakutkan sekali ya Betul. kalau misalnya sampai terkena polio seperti itu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih ciri-ciri orang yang mengidap polio ini apa nih, Mbak? Jadi kalau misalnya masa inkubasi virus ya. Jadi kalau masa inkubasi virus itu dari masuknya virus sampai timbul gejala sebenarnya sama seperti virus yang lainnya, sekitar 6 hari ya, 6 sampai 7 hari. Jadi begitu virus masuk dalam tubuh itu sebenarnya tidak langsung menimbulkan gejala. Itu ada masanya itu maksimal lah 7 hari sampai kemudian dia bergejala. Dan sebenarnya Mas Arya, gejala tiap orang itu pasti akan berbeda-beda ya. Tapi lazimnya virus kalau masuk dalam tubuh kita kan pasti dia meriang, demam, kemudian nyeri otot itu biasa dirasakan. Nah, kalau misalnya yang sampai mual muntah juga ada bisa merasakan seperti itu. Kemudian kalau yang paralisis tadi yang saya sampaikan sudah bermigrasi ke saraf, itu kemudian ada merasakan tungkainya lemah, ada bagian-bagian otot yang kemudian melemah. Gitu ya, jadi kayak gerak motoriknya terbatas. Itu kalau dia sudah sampai ke saraf seperti gerak itu. Motorik berarti mengganggu pergerakan kita ya secara gerakan. Dia menyerang saraf-saraf di otot seperti itu. Dan tapi beda dengan stroke ya, Mbak? Beda. Beda ya. Kalau stroke kan memang kerusakannya pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya, Nah kalau kita berbicara kembali ke anak-anak nih, apakah kasusnya juga sama, ciri-cirinya antara yang dewasa dan anak-anak untuk yang sudah atau sedang mengalami terjangkit polio ini? Iya, sebenarnya sama ya. Sama ya? Sama. Tetapi memang ada yang kemudian non paralisis tadi, jadi begitu terjangkit kemudian hanya demam ya, demamnya memang agak tinggi, badannya meriang, nyeri otot, bahkan tengkuknya ada yang merasakan sakit, mual muntah, terus seperti tidak sampai lumpuh, kemudian setelah itu sembuh. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Tapi ada yang kemudian virusnya menjangkit ke saraf tadi yang saya bilang tadi, seperti itu. Jadi memang tergantung daya tahan tubuh, banyak faktor ya. Jadi setiap individu kan memang nanti akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda seperti itu. Baik. Nah, sekarang berhubungan dengan produk kita Agarilus ini. Nah, kira-kira untuk pencegahan dari polio ini atau ya untuk kita berjaga-jaga agar badan tetap sehat dan terhindar dari polio, produk apa yang direkomendasikan nih, Mbak? Jadi sebenarnya memang tetap mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Karena memang sampai saat ini penyakit polio ini tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Belum mungkin ya. Belum ada obatnya. Seperti penyakit virus yang lain seperti HIV/AIDS, kemudian seperti corona kemarin betul. Juga belum ada obatnya. Belum ada obatnya. Jadi pengobatan pada kasus-kasus virus ya, virus polio ini juga dia pengobatannya berupa simptomatis atau hanya meringankan gejala. Gitu ya. Jadi gejalanya diperingan aja gitu ya. Misalnya panasnya tinggi, demam, meriang, mungkin dikasih analgetik, antipiretik seperti itu. Kemudian tapi kalau karena polio ini juga menyangkut gerak motorik, jadi ada tambahan seperti fisioterapi seperti itu. Jadi memang pasca polio itu juga pengobatan ada pemulihannya seperti itu. Nah memang kita kemudian bagaimana caranya biar daya tahan tubuh kita bagus ya. Tadi saya bilang memang ada setiap individu mungkin gejalanya akan berbeda-beda tergantung dari daya tahan tubuhnya seperti itu. Kalau dari produk Agarilus mungkin bisa dikonsumsi Agarilus Drop ini ya. Ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari 5 tetes untuk menaikkan daya tahan tubuh gitu ya. Kalau anak-anak nanti bisa 3 kali sehari 3 tetes aja seperti itu. Tanpa air ya? Tanpa air boleh atau dengan 1 gelas air. Nah misalnya airnya segini nih. 1 cangkir. Baik, terus kemudian ditetesi 5 tetes ya untuk dewasa, kemudian diminum ya pagi, siang dan juga sore hari. Kemudian bisa ditambahkan juga madu hitam. Nah ini madu hitam ini juga bagus untuk menaikkan trombosit dan juga menaikkan sistem imun ya. Bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok makan seperti itu ya. Jadi pada intinya memang daya tahan tubuh kita yang kemudian harus di-upgrade mungkin ya, ditingkatkan seperti itu, selain juga imunisasi lengkap tadi. Mbak Mita, ini kalau kita kembali ke tema pembahasan tentang polio. Nah, kalau di Aceh atau di PD tepatnya itu banyak sekali anak-anak yang terjangkit dikarenakan mungkin dari berita yang kita infokan tadi tidak pernah divaksinasi atau dengan vaksin polio. Nah ini tadi juga sangat berbahaya ya. Dan ini juga ada pertanyaan, ini datang dari Jawa Timur nih, sahabat kita yang ada di Jawa Timur
pengen menanyakan dari Mas Putro yang di Magetan. Ini pertanyaannya agak sedikit melenceng dari tema. Jadi saya mau tanya nih, produk apa yang direkomendasikan dari Agarilus untuk seseorang yang mengalami kelumpuhan karena stroke gitu. Oh gitu. Iya, ini sama-sama iya mengalami kelumpuhan, tapi karena yang ini disebabkan stroke. Iya, baik. Jadi memang mungkin kita bahas dulu deh sedikit penyebab stroke itu kebiasaan habit yang kurang baik apa, faktor makanan atau apa gitu. Baik. Jadi kalau tadi kita membahas kelumpuhan karena polio. Ya. Jadi kalau kelumpuhan pada polio itu lebih dikenal dengan lumpuh layu ya. Lumpuh layu. Ya, jadi dia lumpuh dan memang benar-benar tegangan ototnya itu nggak ada atau tonus ototnya itu nggak ada. Berarti secara fisik lebih lembek gitu ya Mbak ya? Iya, jadi seperti itu dan lama-kelamaan mengecil ya. Itu yang bikin dia karena tonus ototnya nggak ada, tegangan ototnya nggak ada. Tapi kalau lumpuh pada stroke itu sebenarnya tonus ototnya ada, cuma di situ terjadi kerusakan pembuluh darah di otak yang mengatur gerak yang tidak bisa digerakkan. Sebenarnya dari otaknya dari seperti itu. Tapi kalau misalnya kelumpuhan pada polio ini lebih pada tonus otot ya atau ketegangan ototnya itu berkurang seperti itu. Nah, kalau misalnya stroke ya pertanyaannya ini mungkin ya disebut lumpuh karena memang keterbatasan gerak tadi ya. Jadi awalnya kalau stroke itu ada kerusakan pembuluh darah di otak yang mengatur gerak dari misalnya yang tadi yang tidak bisa digerakkan tangannya gitu ya. Nah itu mungkin tangan kanan, berarti tangan kanan mungkin ya mengatur gerak adalah bagian otak sebelah kiri. Mungkin di situ adalah kerusakan sel-sel maksudnya pembuluh darahnya di situ. Nah seperti itu. Jadi awalnya adalah pembuluh darah yang di otak itu rusak. Rusaknya bisa bisa tersumbat, bisa pecah Mas Ari. Gitu ya. Ya kalau tersumbat berarti dia hanya ada sumbatan dari plak lemak aja. Mungkin awalnya adalah hiperkolesterolemia seperti itu. Jadi memang kolesterolnya tinggi, kemudian si kolesterolnya itu tidak hanya menyumbat di bagian perifer, tapi sampai ke pembuluh darah yang ke otak seperti itu. Berarti dari kolesterol pun bisa menyebabkan itu ya? Itu resikonya. Waduh. Faktor resiko ya, faktor resiko hiperkolesterolemia dan juga darah tinggi. Dua itu ini kalau nggak di-manage dengan baik akhirnya jadi stroke. Seperti itu. Nah, ada yang tadi sumbatan, ada yang pecah. Kalau pecah berarti mungkin dia memang tegangannya sudah tinggi ya. Jadi memang pembuluh darah kita kan punya turgor atau tegangan. Nah, pembuluh darah itu juga kalau misalnya hipertensi yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya itu tadi ngaruhnya ke pembuluh darah juga ke otak. Bisa akhirnya ya. Seperti itu. Nah, kalau dari produk Agarilus ya mungkin beberapa waktu yang lalu dari Agarilus juga sudah kedatangan tamu ya Pak Doyok gitu ya. Iya, waktu itu pelawak Doyok ya. Pernah bergabung juga di Agarilus ya. Dia testimoni real ya. Dia pernah stroke seperti itu. Kemudian kita kasih produk Agarilus yaitu Agarilus Drop ini. Agarilus Drop ini ya. Kemudian ditambah dengan madu hitam pahit dan juga Agarilus Herbal Drink. Jadi kalau stroke itu biasanya memang kita merekomendasikannya produknya agak banyak ya. Karena memang ada pasca pemulihan stroke yang kemudian membutuhkan beberapa produk dari Agarilus ya biar efektif seperti itu. Nah, kemarin itu Pak Doyok menggunakan Agarilus Drop dan juga Squalene. Ya, kemudian kita tambahkan Agarilus Herbal Drink dan juga madu hitam seperti itu. Alhamdulillah bisa ke Solo, bisa ke Solo ya, bisa pulih kembali. Bisa ke Agarilus untuk kemudian memberikan kesaksian seperti itu. Jadi itu saksi nyata seperti itu ya. Betul. Jadi yang bertanya tadi siapa bisa bisa saya rekomendasikan ada 4 produk ya untuk stroke. Jadi ada Agarilus Herbal Drink bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 seloki, kemudian Agarilus Drop 3 kali sehari 10 tetes, kemudian ada madu hitam pahit 3 kali sehari 1 sendok tambah Squalene. 3 kali sehari 1 kapsul. Kadang itu bertanya, Bu kok banyak banget? Makanya biasanya kalau konsultasi saya kasih manfaatnya satu-satu gitu ya. Jadi minimal pasien tahu, oh ya saya direkomendasikan banyak produk ini, memang ternyata setiap produk itu punya manfaat untuk kesehatan seperti itu ya. Salah satunya misalnya kayak Agarilus Drop ini ya, manfaatnya untuk pasien stroke biasanya untuk meregenerasi lagi sel-sel pembuluh darah yang rusak gitu ya. Tadi saya sampaikan kalau stroke adalah pembuluh darahnya rusak. Nah ini
regenerasi oleh Agarylus drop, dibantu regenerasinya oleh Agarylus drop. Kemudian kenapa Bu dikasih squalene gitu ya? Biasanya kalau squalene ini lebih pada kalau faktor pencetusnya atau faktor resikonya adalah hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi, nah ini yang bisa kita bantu dengan squalene. Dia lemak baik ya, jadi kayak kita mengasup lemak baik seperti itu. Nah kemudian ketika memang di situ ada sumbatan di pembuluh darah otak, ada sumbatan lemaknya, dengan mengkonsumsi squalene, nah produknya ini ya squalene. Nah ini seperti kemudian dia kayak membantu sumbatan-sumbatan itu kemudian larut kemudian tidak menyumbat lagi ya. Jadi kalau sumbatan itu sebenarnya kan sumbatannya oleh lemak jahat gitu ya. Kemudian kita mengasup lemak baik. Nah ini fungsinya untuk kemudian melarutkan lemak-lemak jahat yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Termasuk juga di pembuluh darah otak seperti itu ya. Gitu. Ya ini dari Mas Putro yang ada di Magetan. Mudah-mudahan jawabannya memberikan solusi kesehatan ya. Jadi stroke dan polio ini lumpuhnya beda ya, beda kasus. Nah sekarang kita agak sedikit juga ya keluar dari tema, tapi pengen saya tanyakan juga nih. Jadi sebentar lagi kan kita menyambut datangnya tahun baru nih. Nah biasanya kan kita juga mengantisipasi, ini kan banyak hilir mudik yang dari kota ke desa atau apalah untuk merayakan tahun baru atau bahkan tempat-tempat perbelanjaan, tempat hiburan juga pastinya akan banyak di full diskon juga banyak dikunjungi makanya nih. Nah itu antisipasi kita nih ya buat jaga-jaga aja sih sedia pagi sebelum hujan. Kira-kira mengkonsumsi produk Agarylus yang apa nih, Mbak Nimita nih? Jadi memang untuk daya tahan tubuh kita yang mungkin apa ya lagi down atau lagi banyak kerjaan dan kita pengen ketemu banyak orang, kita pengen protect juga nih. Jadi memang salah satu kenapa kemudian virus itu begitu cepat merebak ya. Mungkin sekarang masih di Aceh. Mungkin siapa tahu nanti kemudian pindah kemana gitu ya. Karena memang mengikuti pergerakan orang ya. Betul kata Mas Arya ya. Jadi sebentar lagi akan ada pergerakan ya. Jadi tahun baru, mungkin juga cuti tahun baru ya. Cuti liburan mungkin Natal seperti itu. Nah ini yang mungkin akan banyak sekali pergerakan orang ya. Mungkin juga fasilitas publik juga akan tumpah ruah orangnya, seperti itu. Kemudian ini yang menimbulkan mungkin nantinya akan banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul ya. Bisa jadi juga COVID mungkin nanti juga masih mengintai seperti itu. Jadi jangan meninggalkan produk Agarylus. Kalau saya merekomendasikan tetap pakai Agarylus drop ya, 3 kali sehari 5 tetes sebagai kebiasaan kita. Pagi 5 tetes, siang 5 tetes, mau tidur 5 tetes. Nah itu nanti badannya biasanya enak gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau mencoba produk fermentasi kita, itu ada produk Agarylus Herbal Drink ya. Ini juga bagus sekali untuk kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menambah flora normal dalam usus kita. Jadi kayak menambah bakteri baik gitu ya. Jadi kan kita mungkin makanannya mungkin banyak junk food gitu ya. Mungkin makanannya juga kurang ternutrisi dengan baik seperti itu. Nah, biasanya kita tidak menyangka ya bahwa 90% penyakit itu berasal dari makanan, dari perut. Dari makanan. Jadi kalau misalnya perut kita nggak sehat, itu sebenarnya gerbang kita terserang penyakit seperti itu. Nah, dengan mengkonsumsi produk-produk fermentasi dari Agarylus, ada Agarylus Herbal Drink dan juga Selte, ini bisa meningkatkan lagi bakteri non patogen atau bakteri baik di dalam tubuh kita ya. Bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sloki untuk menambah kesehatan pencernaan. Nah, biasanya kalau pencernaannya sehat, biasanya antibodinya juga naik, Mas Arya. Betul. Dan saya sendiri juga udah pernah yang mencoba namanya Agarylus Herbal Drink ini. Jadi kalau kita susah pup ya atau buang air besar, ini saya langsung loh kemarin saya coba, malam saya minum, paginya tuh luar biasa. Ya, karena kadang kan kita kurang serat ya. Betul, kadang kurang makan buah, kurang makan yang lembek atau yang mengandung serat vitamin gitu. Nah, betul. Baik, untuk pemirsa yang baru saja bergabung atau ingin melihat tayangan kita kembali, bisa disimak di YouTube Agarylus Series, Agarylus Official, dan juga di TikTok di Agarylus Herbal. Nah, ini banyak sekali. Mungkin yang teman-teman pendengar dan juga pemirsa di seluruh Indonesia ingin
aku pengen bulan ini atau minggu ini temanya bahas kesehatan ini dong, itu dong. Nah, itu boleh nih diusulkan ke kita di kolom komentar. Nanti bakal kita bahas di perbincangan kita episode-episode berikutnya. Iya, Mbak Mita, ngomong-ngomong nih ya, kalau kita kembali ke masalah aktivitas menjelang mungkin tahun baru besok ya. Ini kan juga banyak seperti mobilitas orang-orang tadi melakukan kegiatan dan tentunya dari Agarilus sendiri sebagai solusi produk kesehatan memberikan produk-produk yang luar biasa tentunya. Dan biasanya kalau akhir tahun kita banyak diskon, banyak bonus dari produk Agarilus. Ini yang ditunggu. Ya, kemarin aja waktu 17 Agustus ya ada promo kesehatan untuk drop ini beli 2 gratis 1 gitu beli ya. 2 gratis 1 kita tunggu ya. aja pasti ada lagi di akhir tahun. Siap. Ini siap-siap nih ya. Oke, ini juga mungkin pertanyaan ya untuk yang pengen membeli produk Agarilus yang daerah Sumatera, daerah Sulawesi, Kalimantan itu sudah ada agen-agennya juga ya, Mbak ya? Ada agen-agennya di sana di Sumatera, kemudian di Kalimantan seperti itu. Kemudian ini kita juga sedang mencari pasar juga ya di daerah Bangka Belitung seperti Bangka itu. Belitung ya. Akses mendapatkan produk Agarilus itu semakin mudah seperti itu ya. Kalau di Jawa Timur kita sudah ada di Madiun, di Tuban gitu ya, di Kediri gitu ya, di beberapa daerah di Jawa Timur sudah banyak sekali ya. Dan besok katanya rencana mau acara ke Palembang. Oh gitu. Gimana Mas Arya mau jadi ikut? Oh siap dong, bulan Desember ya, insya Allah kalau jadi ya. Insya Allah ya. Oke, Mbak Mita, kalau kita tadi sudah membahas tentang produk Agarilus, nah sekarang mungkin juga kita akan bahas mengenai segi makanan ya, untuk menjaga kesehatan tentunya bukan hanya untuk mencegah polio, tapi juga kesehatan kita semua nih. Direkomendasikan apa nih? Ini mumpung lagi musim hujan juga. Kira-kira makanan yang seperti apa sih yang sehat? Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tema kita polio gitu ya, sebenarnya kenapa kemudian bisa terjangkit lagi polio itu bisa jadi karena memang ada makanan yang kemudian terkontaminasi oleh virus polio gitu ya. Berarti di sini kita melihat adanya sanitasi yang masih buruk ya, mungkin di daerah situ ya. Jadi mungkin apalagi ini musim banjir seperti ini ya, mungkin banyak sekali faktor perantara virus itu bisa menginfeksi ke tubuh manusia seperti itu. Jadi salah satunya memang sanitasi yang buruk tadi ya. Kemudian ada juga perilaku hidup sehat yang kurang diperhatikan seperti itu, atau mungkin kita memilih makanan tadi yang karena mungkin makanan yang mungkin tidak higienis ya. Jadi pertama itu harus higienis, seenak apapun makanan itu kalau nggak higienis kan malah jadi penyakit ya. Jadi faktor yang kita lihat pertama adalah makanannya higienis gitu ya, mungkin cara masaknya gitu ya, cara penyajiannya. Mungkin kalau kita beli di suatu resto, mungkin restonya juga makanannya tertutup gitu ya, seperti itu. Jadi pertama itu harus higienis. Jadi gimana caranya kemudian kita memilih makanan higienis itu tentunya tadi yang saya sampaikan. Kemudian selain higienis itu juga bergizi gitu ya. Pastinya ya. Jadi kadang kita cuma ngejar rasa tapi nggak ngejar manfaat gitu ya. Rasanya enak gitu, cuma nggak tahu nih manfaatnya untuk tubuh ini manfaat atau enggak gitu ya. Jadi yang pertama adalah higienis, yang kedua punya manfaat untuk kesehatan. Tentu saja juga ditunjang dengan nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita makan memang selain higienis juga punya nutrisi ya di dalam tubuh kita. Jadi seperti itu. Jangan kemudian kita makan hanya ngejar ini enak ya, kayaknya itu bagus ya. Dari rasanya ya. Kok ini banget ya. Dari tampilannya kayaknya bagus nih gitu ya. Cuma nggak tahu itu sebenarnya berfungsi untuk kesehatan tubuh kita atau tidak, seperti itu. Baik. Oke, kalau makanan kita sudah bahas semuanya ya, yang mengandung vitamin, protein dan sebagainya. Cuman kembali lagi ke produk kita Agarilus yang luar biasa ini. Semua ternyata terkandung di produk-produk ini ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita merasa makanan kita kurang bernutrisi gitu ya, sahabat Agarilus bisa mengkonsumsi madu dari Agarilus gitu ya. Jadi produk madu banyak sekali dari Agarilus. Kalau misalnya madu sendiri sudah punya manfaat kesehatan, kita combine dengan herbal, tentunya manfaatnya akan lebih bagus gitu ya. Kemudian kita juga punya produk sekualen yang kemudian memberikan manfaat vitamin, makro, dan mikronutrien gitu ya. Kadang kita nggak kepikiran ya, apa sih makronutrien, mikronutrien itu sebenarnya
kandungan zat yang ada di dalam makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, seperti misalnya kayak asam folat, zat besi gitu ya. Kemudian ada beberapa vitamin dan juga mineral yang kadang kita nggak sadar kalau itu sebenarnya kita kurang dari makanan gitu ya. Nah, kalau merasa seperti itu artinya makananku kayaknya selalu junk food terus ya. Nah, kita imbangi dengan mengkonsumsi produk agaripus sekualen. Nah, ini ya 3 kali sehari 1 kapsul cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral seperti ini. Kalau itu. kita lihat produknya ini ada gambar ikan nih. Ya, dia dibuat dari ekstrak hati minyak ikan hiu. Ekstrak hati minyak ikan hiu. Iya, wah, itu jadi di samping lemak baik ternyata bagus banget loh. Di sekualen ini ada beberapa vitamin ya, zat besinya ada, kalsiumnya ada. Ini untuk ibu hamil kalau misalnya pengen anaknya rambutnya bagus ya, tulangnya kuat, nah minum sekualen ini. Untuk ibu hamil juga boleh, Mbak ya? Boleh karena ini suplemen. Suplemennya ya, seperti itu. Dan Mbak Mita, kita kembali ke masalah polio tadi ya. Nah, polio ini kan banyak sekali yang terutama daerah Aceh yang sekarang lagi banyak diberitakan terjangkit kembali. Nah, ini kok bisa ya? Padahal kita di 2018 dinyatakan Indonesia bebas dari polio dan sekarang ada kasus yang ada di PD Aceh. Ini penyebabnya apa nih? Iya. Jadi virus polio ya sebenarnya dia itu seperti virus yang lain sebenarnya dia bersifat laten ya. Jadi nggak kelihatan tapi tetap membahayakan. Gitu ya. Jadi apa yang kemudian menyebabkan terjangkit bisa jadi karena dulu belum memperoleh imunisasi lengkap tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi memang sebenarnya virus itu selalu ada gitu ya. Selalu ada ya. Tapi dia posisinya memang tidak terlihat tapi tetap membahayakan. Sama juga seperti COVID seperti itu. Nah, kemudian memang di tahun 2018 Indonesia dinyatakan bebas ya. Kemudian tapi mungkin ada yang kemudian belum mendapatkan vaksin tadi ya, atau memang dia memang tidak mau divaksin gitu ya. Jadi ada anggapan yang vaksin ini buat apa sih? Kadang ada yang seperti itu. Atau memang tidak teredukasi, atau memang tidak tahu. Jadi banyak faktor seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan misalnya kayak kejadian lumpuh layu ya, itu biasanya diambil sampel darahnya, dicek apakah dia polio atau tidak. Itu sebenarnya untuk mengetahui apakah statusnya seperti apa memang lumpuh layu karena faktor lain atau faktor karena polio. Sebenarnya pemerintah sudah selalu seperti itu ketika ada kasus kok ini anak ini tiba-tiba lumpuh. Nah, itu biasanya diambil sampelnya. Itu sudah selalu seperti itu. Dan mungkin Mas Arya pernah dengar ada pekan imunisasi nasional. Waduh, itu zaman saya kecil ya. Ya, mungkin sampai saat ini juga sudah ada. Itu juga sebenarnya kampanye untuk kemudian orang tua harus kemudian aware terhadap kesehatan anaknya dengan memberikan imunisasi lengkap. Nah, di momen-momen seperti ini juga ini sarana edukasi ya. Jadi Agaripus juga ikut mensukseskan program pemerintah dengan mengedukasi masyarakat untuk ayo toh untuk kesehatan anak, untuk kelangsungan kehidupan penerus bangsa. Kita harus kemudian mengimunisasi anak kita sampai usia 9 bulan. Syukur-syukur nanti dilanjutkan dengan booster-boosternya seperti itu. Nah, kalau tadi kan sekarang penyebabnya nih Mbak atau penularannya ya. Jadi kalau COVID kemarin kan penularannya lewat udara ya. Jadi dia karena virusnya itu nanti dia ngendonnya di saluran pernafasan ya. Nah, tapi kalau polio ini agak berbeda ya. Jadi tadi saya bilang dia di saluran pencernaan masuk lewat makanan yang terinfeksi ya. Kemudian di saluran pencernaan karena saluran pencernaan itu selalu jalan ada makanan kemudian keluarnya lewat feses ya. Kemudian kalau memang sanitasinya di daerah situ kurang baik, nggak ada jamban, kemudian orang tersebut mohon maaf mungkin buang air besar di tempat yang sembarangan. Kemudian ada itu juga bisa menularkan ya. Ada lalat mencelok di situ, lalatnya ke makanan lagi. Bakwanya dimakan. Nah, ini yang kemudian menjadi sarana penularan. Apalagi sekarang musim banjir. Nah, gitu ya. Tadi mungkin dia nggak ada jambannya, kemudian dia kemana-mana ya. Apalagi dengan kondisi banjir seperti itu cara penularannya. Jadi penularannya juga memang medianya seperti tadi diuraikan ya, Mbak ya. Dan kembali lagi ke masalah higienitas dari makanan. Mungkin kita kalau kita nih mungkin ibu-ibu ya yang ada di rumah juga pengen biasa masak tiap hari ya. Nah, itu mungkin selesai masak juga makanan yang udah matang ditaruh di tempat yang aman dengan tutup atau kalau di wrap nggak mungkin ya boros nanti. Ditutup aja sebenarnya cukup ya. Atau mungkin kayak tudung saji mungkin ya itu juga
sudah bagus. Intinya nggak dihinggapi lalat seperti itu. Dan juga diusahakan memang tangan itu selalu bersih. Jadi sebenarnya cuci tangan pakai sabun itu nggak pas zaman COVID aja. Harusnya ternyata zaman dulu loh. Iya. Sampai sekarang harusnya tetap diterapkan walaupun sudah tidak pandemi gitu. Betul. Ya. Jadi kadang kan kita kan sekarang cuci tangan, alah udah nggak COVID ini gitu kan, seperti itu ya. Tapi sebenarnya cuci tangan pakai sabun, kemudian kita pola hidup sehat itu selalu diterapkan untuk menghindari semua penyakit termasuk penyakit polio. Polio tadi ya, baik. Dan intinya memang kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan atau ke tempat publik, sekarang banyak sekali sebelum kita masuk tuh ada wastafel atau tempat air dan sebagainya. Betul. Tapi kalau saya lihat kesadaran masyarakat masih kurang ya. Masih kurang karena memang dipikirnya ini kan sudah nggak udah nggak pandemi gitu ya. gitu. Jadi sebenarnya semua penyakit kadang bersumber dari tangan kita yang kurang bersih seperti itu. Oke, waduh ini luar biasa sekali ya Mbak. Kita bahas kesehatan seputar tema kita hari ini polio, dan kita berharap Indonesia bebas dari polio kembali dengan penanganan mungkin dari pihak-pihak terkait dan juga tentunya dari diri kita sendiri menjaga kesehatan, salah satunya dengan mengkonsumsi produk luar biasa dari Agarilus ini. Dan ini ini ada Agarilus Drop nih Mbak. Si kecil mungil. Si kecil mungil tapi manfaatnya berjuta manfaat. Ini boleh kita coba ya? Boleh. Ini pemirsa juga coba ya. Saya coba ya. Oke. Berapa tetes nih Mbak biasanya? Kalau misalnya kita hanya ingin meningkatkan daya tahan tubuh ya, artinya kita sehat-sehat aja tapi pengen punya kebiasaan baik untuk mengkonsumsi Agarilus, jadi 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, pagi hari 3 tetes. Nah, silakan diminum. Dan kalau bisa jangan diaduk pakai sendok dari besi ya. Itu aja didiamkan sekitar 2-3 menit dia udah larut kok. Larut sendiri ya. Oke, kita akan coba ya. Iya. Enak kan ya. Dingin jadi, ya. Ini bisa jadi kebiasaan untuk sahabat Agarilus, bisa mengkonsumsi 3 tetes Agarilus Drop pagi hari, siang dan juga malam sebelum tidur. Kalau memang untuk mengobati suatu penyakit bisa 5 tetes Mas Arya. Jadi kayak dosisnya agak dinaikkan ya. Boleh. Dan ini memang produknya ini luar biasa. Saya sudah pernah pakai 2 kali ya. Jadi biasanya kalau malam tuh saya nggak bisa tidur. Saya minum ini sebelum tidur, ini langsung loh hitungan nggak ada 5 menit tidurnya jadi pulas. Relax ya? Iya, gitu. Kalau Mbak Mita sendiri konsumsi yang apa nih Mbak? Kalau saya sebenarnya saya suka sekualen ya. Sekualen ya? Ini ya. Saya suka sekualen. Jadi ini biasanya saya konsumsi 1 kapsul setelah sarapan. Setelah makan sarapan ya? Jadi saya nggak pernah melewatkan minum sekualen gitu ya. Jadi saya itu kadang merasa apa iya sih makanan. Kadang kita kan di kantor gitu ya, nggak nemu sayuran, buah-buahan gitu ya. Makanannya juga ada yang ada di kantin mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah ini bisa kemudian saya kebiasaan saya mengkonsumsi sekualen ya, 1 kapsul 1 hari ini untuk kemudian menambah vitamin dan mineral untuk kemudian selalu menjaga kesehatan seperti itu. Mungkin juga pemirsa yang ada di rumah yang menginginkan produk-produk luar biasa dari Agarilus bisa langsung menghubungi customer service kita atau bisa cek di Instagram di Agarilus Series dan juga Agarilus Official, dan di TikTok juga di Agarilus Herbal. Nanti bisa tanya-tanya konsultasi langsung dengan customer service kita di situ. Biasanya kalau nanti CS itu biasanya mau lanjut nge-link ke saya boleh. Gitu ya. Itu bisa gratis, ya? 24 jam insya Allah akan kita layani seperti itu. Luar biasa. Nah, Mbak Mita, kita mungkin hampir di penghujung acara nih ya. Kira-kira ditarik kesimpulan benang merah dari pembahasan kita hari ini seputar polio yang kemungkinan ada di Indonesia dengan terjadi kasus di Aceh ini tadi. Jadi yang pertama jangan lengah gitu ya. Jangan lengah. Jadi walaupun sebenarnya sudah tidak pernah ada kasus, itu jangan lengah. Apapun penyakitnya kita tidak boleh lengah. Yang kedua selalu jaga imunitas gitu ya. Jadi kemudian yang ketiga terapkan pola hidup sehat. Jadi jangan lengah, terapkan pola hidup sehat dan jaga imunitas. Tentunya selalu didampingi dengan produk-produk Agarilus. Luar biasa. Baik Mbak Mita, terima kasih sekali dan pemirsa di rumah.
Kita juga ingatkan sekali lagi untuk pemirsa yang akan melihat atau menyaksikan tayangan kita kembali, bisa langsung klik di channel YouTube kita di Agarilus Series, Agarilus Official, dan juga di TikTok di Agarilus Herbal. Luar biasa sekali. Terima kasih meminta waktunya hari ini. Sama-sama, ini Mas tambah Arya. sehat, aktivitas beliau ini luar biasa. Ya, dan jaga selalu kesehatan untuk kita semuanya, karena Indonesia harus sehat, harus bangkit bersama dengan kita semua. Dengan Agarilus. Dengan Agarilus tentunya. Baik, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu lagi di tema-tema kesehatan, ngobrol bareng bersama dengan Agarilus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.